Banjir bandang menghantam wilayah Flores Timur, tepatnya di dua desa, yakni di Desa Lama Nele dan juga Kecamatan Ile Boleng dan juga Desa Waiburak yang berada di Kecamatan Adonara Timur pada Minggu dini hari. Banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menelan korban cukup banyak. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 62 orang dan puluhan lainnya masih belum ditemukan. Sementara itu Minggu malam 4 April hingga Senin 5 April dini hari, masyarakat Pulau Saburai Jua dan sekitarnya merasakan hebatnya badai Seroja. Sebelumnya, BMKG menyebutkan masyarakat perlu waspada dengan cuaca ekstrim karena beberapa daerah lain berpotensi terkena badai. Tidak hanya di Kabupaten Flores Timur, Saudara, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, hujan deras yang turun tanpa henti beberapa hari terakhir juga menyebabkan banjir bandang. Inilah video yang merekam detik-detik banjir bandang yang terjadi terutama di sekitar daerah aliran sungai. Saat ini Prakirawan BMKG menyebut status waspada untuk sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Kambera, Matawai Lapau, Karera, Mahu, dan beberapa kecamatan lainnya. Bencana merupakan suatu hal yang sering datang dalam kehidupan manusia, termasuk bencana alam. Bencana alam bisa disebabkan oleh manusia, atau memang alam yang berkehendak untuk menyebabkan bencana tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada hari Minggu, tepatnya tanggal 4 April tahun 2021, telah terjadi banjir bandang yang menimpa saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang tersebut termasuk yang terparah dalam satu dekade ini. Senin siang, angin kencang disertai hujan masih menerjang kawasan Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Diunggah oleh akun Instagram Kupang Now, akun warga @mayaelim23 merekam kerusakan yang dialami sejumlah bangunan akibat angin kencang. Sementara itu, warganet juga merekam suasana Jalan Timur Raya Osapa di kawasan Jalan Monitor, Kota Kupang pada Senin siang. Sejumlah pohon besar tumbang sehingga menutupi jalan setelah diterjang angin kencang yang melanda Kota Kupang. Air pun masih menggenangi permukiman warga di kawasan Jalan Swakarya 2, Kuanino, Kota Kupang, Senin siang. Kamera warganet juga merekam suasana pantai warna Osapa di Kota Kupang yang porak-poranda akibat terjangan angin kencang. Sejumlah bangunan milik pedagang di pinggir pantai ambruk. Data dari BPBD Kota Kupang, saat ini terdapat 734 rumah milik warga hancur dan 2.190 jiwa terkena dampak serta harus mengungsi. BPBD Kota Kupang mengalami kesulitan karena korban bencana yang terus bertambah, sehingga BPBD Kota telah menetapkan status tanggap darurat. Banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara mengakibatkan puluhan orang meninggal dan ratusan rumah hancur. Di Kabupaten Lembata, hujan deras tidak hanya menyebabkan banjir bandang, tapi juga memunculkan banjir lahar hujan, menyebabkan 11 warga meninggal dunia dan puluhan warga dinyatakan hilang. Korban terus berdatangan. Mereka kehilangan orang tersayang. Pemukiman serta harta benda hanyut diterpa oleh banjir bandang. Ketakutan telah masuk dalam diri mereka, terlebih kepada anak-anak. Mereka membutuhkan pendampingan, mereka membutuhkan teman, mereka membutuhkan sebuah pelukan hangat yang bisa membuat mereka merasa aman dan nyaman. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran Menteri dan Kepala BNPB untuk menangani bencana banjir bandang dan longsor akibat cuaca buruk yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Presiden meminta evakuasi dan pemulihan pasca bencana dilakukan dengan cepat. Presiden juga mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada dalam menghadapi curah hujan yang meningkat akhir-akhir ini.
Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Bersama dengan pesawat juga ada logistik yang dibutuhkan, terutama untuk selimut, pakaian bayi, makanan siap saji, dan sejumlah obat-obatan. Dan kita akan upayakan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin. Yang pertama kepada masyarakat yang menderita luka-luka, ya, yang cedera, kemudian yang berada di pengungsian. Ya. Kemudian baru saja saya berkoordinasi dengan Pangdam Sumber Dayana, Majen TNI Maruli Simanjuntak. Ya, TNI Angkatan Darat telah menyiapkan 20 dapur lapangan di sejumlah titik yang tersebar di beberapa wilayah tadi. Informasi pertama saudara, akibat cuaca buruk, anggota tim SAR Maumere yang akan berangkat menuju Adonara untuk membantu pencarian dan juga evakuasi korban banjir bandang terhambat dan harus turun di pelabuhan terdekat dengan melanjutkan perjalanan darat. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur 4 hari belakangan membuat semua pelayaran dihentikan untuk sementara. Hal ini dilakukan karena kondisi gelombang yang cukup tinggi. Sukarelawan dan petugas yang akan membantu di lokasi bencana terpaksa menumpang kapal menuju pelabuhan terdekat dan kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi bencana yang memakan waktu 2 jam. Hal ini cukup menghambat pergerakan tim yang akan membantu di lokasi bencana. Bagaimana proses pencarian saat ini dan apa kendala yang dialami oleh tim pencari? Selamat siang, Maidop dan saudara. Memang hingga saat ini para petugas berupa tim dari Kepolisian Flores Timur dan juga dari sejumlah relawan sudah diberangkatkan tadi barusan 30 menit yang lalu untuk melakukan proses evakuasi dan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Memang mereka kali ini agak kesulitan untuk sampai ke lokasi kejadian karena cuaca ekstrim yang masih terjadi hingga saat ini di Kabupaten Flores Timur. Mereka harus menempuh perjalanan darat juga setelah tiba di pelabuhan terdekat, dan untuk sampai ke sana ya memakan waktu hingga 2 jam lamanya. Untuk personil sendiri, tim SAR sudah terlebih dahulu sampai ke lokasi pada malam kemarin. Dan untuk logistik sendiri, pemerintah Kabupaten Lembata tengah mempersiapkan kapal khusus untuk mengangkut kebutuhan logistik yang harus diberikan kepada para pengungsi di sana. Maidop. Citos, bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga dan apakah semua warga yang terdampak ini semuanya atau seluruhnya mengungsi? Baik, Maidop. Dari hasil pantauan kami dan informasi yang kami peroleh, hingga saat ini seluruh warga yang ada di Pulau Adonara yang terdampak banjir bandang sudah diungsikan di beberapa titik lokasi yang disiapkan oleh Pemkab Flotim. Ada juga sebagian warga yang sudah mengungsi secara mandiri di rumah-rumah kerabat di desa tetangga terdekat. Dan untuk saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga di sana adalah selimut dan obat-obatan yang memang masih sangat minim. Dan juga pemerintah Kabupaten Flotim juga kesulitan untuk membuka akses jalan karena itu diperlukan alat berat. Berdasarkan laporan yang kami terima, ada tiga jembatan yang rusak di sana, yang putus total sehingga menghambat seluruh mobilisasi baik untuk evakuasi dan pencarian korban serta mobilisasi para pengungsi dari dan ke tempat pengungsian.
Maidop. Infrastruktur juga rusak, jembatan penghubung juga rusak di sana. Citos, dari bencana lahar hujan yang terjadi di Lembata, informasi terkini dari sana apakah proses pencarian masih berlangsung dan ada berapa korban yang sudah ditemukan sejauh ini, Citos? Baik, Maidop, untuk banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Lembata berdasarkan laporan yang kami terima dari pihak Pemkab Lembata sendiri, saat ini berdasarkan data yang tadi malam sudah ada 17 orang yang meninggal dunia, yang terkonfirmasi meninggal dunia, sementara masih ada puluhan lainnya yang masih dinyatakan hilang, dan sampai saat ini pihak Pemkab Lembata sendiri tengah melakukan proses evakuasi, dan Pemkab Lembata sendiri sudah mengerahkan sejumlah alat berat untuk membuka akses ke sana guna memperlancar mobilisasi tim untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban di sana. Untuk sementara sudah ada 300-an lebih pengungsi yang mengungsi di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Pemkab Lembata. Dan karena itu diharapkan ada bantuan dari pemerintah pusat agar dapat menangani para pengungsi yang kini mendiami posko-posko pengungsian. Maidop. Bantuan dari pemerintah pusat dan kemudian juga tadi ada sejumlah makanan, selimut, alas tidur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat warga terdampak, dan utamanya bisa membantu membuka akses karena kondisi cuaca yang buruk mengharuskan tim pencari ini juga melewati jalan darat. Terima kasih laporan Anda, Citos Natun, melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 4.120 warga Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana banjir bandang mengungsi di sejumlah posko di Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga membutuhkan bantuan air bersih dan beras, dan berikut laporan Tika Beremau dan juru kamera Yoga Aris Pratama dari salah satu posko pengungsi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat cuaca ekstrim banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan memang kalau kita melihat kondisi saat ini di Kabupaten Malaka, sejumlah infrastruktur rusak mulai dari bangunan warga, jembatan, jalanan ini memang rusak. Selain itu juga ratusan kepala keluarga juga terpaksa mengungsi hingga saat ini. Beberapa lokasi menjadi lokasi tempat pengungsian, salah satunya adalah posko pengungsian di tempat saya melaporkan, yaitu Gereja Santa Maria Fatimah, Betun. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi pengungsi, saya akan mencoba mewawancarai salah seorang pengungsi di sini. Selamat siang, Ibu. Mama, namanya siapa? Nama Santi Nabian Komakno dari Desa Naimana, Dusun Putri. Berarti Ibu Santi saya panggil ya? Iya, iya. Sudah berapa lama mengungsi di sini? Dari hari apa? Dari hari Senin. Senin. Kejadian banjir bandang hari Minggu ya, Mama ya? Hari Minggu pagi. Kondisi rumah bagaimana di Desa Naimana? Rumah bebek semua hancur, terbawa air. Nah, boleh cerita sedikit pas hari Minggu itu kondisinya bagaimana sehingga akhirnya terpaksa harus mengungsi ke sini? Keadaan memburuk sekali. Semua rumah hancur, barang-barang juga habis. Jadi kami datang juga hanya dengan begini, dalam keadaan begini saja. Hanya bawa baju di badan saja, tidak bawa apa-apa.